Baik, teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya. Pada kesempatan kali ini, Crypto Warrior akan membahas salah satu token ya, yaitu Starlink. Baik, sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Baik, disclaimer on ya teman-teman, di channel ini saya tidak mengajak ataupun menyuruh kalian untuk berinvestasi di salah satu token ataupun di salah satu koin ya, melainkan saya hanya pure mereview salah satu token, apakah ini bagus untuk kita hold, apakah ini bagus untuk kita beli ataupun kita scalping ya. Itu kembali ke diri kalian sendiri ya, dan kalian bisa melakukan keputusan setelah end of this video. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di sini Starlink dia masuk peringkat ke 240 ya, which is ini sangat bagus ya, dari 16.000 cryptocurrency lainnya, dan dia on watchlistnya itu 98.582, dan untuk 24 jam terakhir dia all time high nya itu di 0,6635 dan all time high low nya dia 0,6. Oke, di sini under Binance, kan kebiasaan Binance Smart Chain, tapi di sini under Ethereum ya, kalian bisa dapatkan itu di Uniswap. Tapi kalau masalah udah marketnya Starlink dijamin udah luas sekali ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Cuma di sini masih ada sedikit kekurangan ya, untuk masalah auditnya belum ada. Oke, dan di sini circulating supply-nya itu sudah diverifikasi oleh Coin Market Cap sendiri. Kalian bisa lihat sendiri di sini tulisannya udah ke verifikasi ya. Ini mana nih? Nah, jadi ini bagus ya, dan ini projectnya the real ya. Dan untuk market cap-nya sendiri dia 6 triliun dan fully daily market cap-nya juga 6 triliun 315 sekian. Dan volume tradingnya dia mengalami penurunannya 45%, dan volume market capnya 0,05, dan circulating supply-nya berapa ini? 9.000 billion ya, billion ya. Oke, maksimal supply-nya itu 10 triliun dan total supply-nya itu 10 triliun juga. Nah, di sini teksnya itu metaverse ya teman-teman. Jadi project dari Starlink itu sendiri dia adalah mengukuhkan untuk metaverse ya. Jadi dunia virtual gitu maksudnya. Oke, dan untuk kalian bisa lihat sendiri ini lagi sideways sekali ya. Saya udah entry di sini di Gate.io beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, dan udah floating profit ya. Dan sekarang dia masih membentuk apa ini dia? Pola chart patternnya. Tapi kalau untuk Starlink chartnya di mana, di Coin Market Cap, jangan terlalu di itu ya teman-teman. Kalian bisa lakukan lebih dalam tuh di trending view. Jadi kalian bisa lihat itu ada pakai Fibonacci apa gitu, Fibonacci retracement, ataupun ini masuk ke sideways ataupun sebagai macamnya. Oke, kalian bisa lakukan trading itu di Gate.io. Nanti kan saya lihat sendiri di sini, langsung ke marketnya aja. Nah, untuk market tergedenya itu adalah Gate.io ya, dan OKX dan Maxi Global, LB Bank, CoinCX, dan Hotbit, dan masih banyak lagi yang melisting di Starlink ya. Jadi untuk market capnya, makanya market capnya dia gede ya. Jadi dia masuk peringkatnya pun mantep, masuk ke 200 ya. Oke, kita market ranknya 240. Nah, sudah ya. Oke, langsung kita bahas langsung ke community-nya itu sendiri ya. Untuk Starlink dia apakah community-nya dia strong ataupun community medium dan sebagainya macamnya, kita lihat. Ini dia community dari Starlink, yaitu Twitternya dia pengikutnya 70.000, which is ini ya lumayan bagus sih, bukan lumayan lagi, udah sangat bagus ya. We would like to thank you all friends. Siapa itu for another amazing Star update. This is a video focus on the Star marketplace and our. Jadi ini projectnya NFT juga, gaming juga. Di situ banyak sekali ya teman-teman project dari Starlink itu sendiri. Metaverse ya, di sini juga metaverse itu lagi boomingnya ya, karena metaverse ini sebenarnya masih dalam pengembangan ya. Mungkin kalau metaverse-nya udah jadi, bener-bener udah jadi, mungkin token ataupun koin yang mengatasnamakan meta mungkin bisa langsung pam gitu ya. Jadi saya lumayan banyak memegang koin yang beda-beda meta. Kalian bisa scroll juga ini
Twitter dari Starlink itu sendiri. Wow, I can imagine how addicted this is gonna be. Hook pastinya. Saya menghold itu lumayan banyak sih Starlink ya. Oke, langsung kita cuma di sini ya. Saya tadi baca-baca di sini belum ada apa namanya? Belum ada itunya sih, apa namanya? Auditnya. Saya cari-cari auditnya itu belum ketemu di sini. Dia masuk audit apa dia? Nah, ini adalah tampilan dari websitenya Starlink ya, tapi ini adalah marketplace-nya mereka ya. Kalian bisa play, kalian bisa create, market dan sebagainya macam lainnya. Di sini jelas sekali, di sini ada sold out, sold out. Jadi untuk masalah NFT-nya banyak sekali yang udah sold out ya teman-teman, tuh sold out dan banyak sekali. Nah, ini tampilan websitenya ya. Tadi itu tampilan dari si NFT-nya, NFT marketplace-nya mereka. Nggak bisa sih ya, dia Starlink. Dari gambarnya dia kayak metaverse sekali ya tuh. Terus gambar orang, ada virtual universe. Starlink metaverse will be an ever expanding interactive universe based in a space where NFT access as selected living models, custom specific virtual real estate, then character modifications and more all iteration of face virtual economy. Oke, kita lanjut ya. What is Starlink Metaverse ya? An expensive 3D social universe. Jadi 3G dia metaverse kan dia kan virtual world ya. Jadi kita bisa bangun ataupun sebagai macamnya, kita bisa meeting di mana, di metaverse ya, dunia metaverse. Oke, jadi arsitek expressing gaming, trading and collecting asset will interact in the virtual world with a blockchain based economy. An upgrade from the physical world we all live in that provides a universe to explore beyond limitation, providing a vision beyond the horizon. It is now during a global pandemic ya, jadi maksudnya sekarang dia selama pandemi global ya, that was driven us on and more so that ever there's a new habits have already become permanent. Jadi kebiasaan yang baru gitu ya. Jadi sekarang kan karena COVID banyak sekali pekerjaan yang dilakukan di kayak komputer terus kayak sebagai macamnya. Jadi metaverse ini menginspirasi dari pandemik ini ya, mungkin ya dia membuat sesuatu kehidupan nyata di metaverse ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri betapa cantiknya dia desain ini ya, kayak planet-planet gitu sih. Nih gambar apa? Star Token. Jadi dia juga menyediakan apa, tadi saya udah baca sebagian sih, digital real estate become a legitimate asset class. Mana ini? Jadi Starlink dia itu kayak currency-nya mereka, itu currency di mana, di metaverse-nya mereka. Jadi Starlink ini kayak misalkan kita kan punya token dan kita punya project metaverse. Nah, jadi token kita itu dijadikan currency di metaverse-nya mereka. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu NFT atau mau main game atau mau beli apa sebagai di metaverse-nya mereka di under blockchain, kita pakai Starlink ya, itu currency-nya mereka. Jadi kayak misalkan beda-beda negara sih Starlink ini kan. Misalkan Starlink ini negaranya sini, terus di situ ada Starlung, terus ada sini Stargong gitu kan dari Indonesia mungkin dan sebagai macam, dan Indonesia mungkin ini currency-nya IDR gitu. Star Token. Starlink token is currency of the Star Metaverse and Star Marketplace. Nah, ini yang saya udah bilang tadi. Jadi udah currency-nya gitu ya, apa nilai tukernya gitu ya, tidak jadi udah resmi, maksudnya kayak ini USDT gitu, kayak USD terus IDR itu kan currency-nya Indonesia IDR gitu misalkan. Starlink Universe, a game of 3G virtual space metaverse which is part Starlink ecosystem. Gaming portal, jadi ada gaming portalnya juga, terus ini ada NFT-nya juga dan ada marketplace-nya juga. Jadi lumayan bagus lah ini menurut saya, dan kalian bisa lihat sendiri. Wow, berapa ini tuh? Itu ini ada harga
Ngeri sekali ya harganya, ending in. Ini kan NFT teman-teman nih. Oh, mahal tuh, berapa itu? USD 2, aduh nggak tahu itu berapa. Nah, di sini juga udah nilai plusnya, dia timnya itu di attack ya, maksudnya dicantumkan di websitenya. Jadi di sini ada foundernya ada, cuma kan dia di kayak masih di meme gitu, masih belum di public gitu kan. Terus project manager, terus di sini banyak dia founder-founder di tim-tim di balik Starlink itu sendiri. Tak kira selamat. Senior blockchain developer, pada artis nih fair tokennya. Jadi nih di sini yang menarik menurut saya nih ya, the build or physical the democracy beyond earth via Starlink in fair tokenomics and launch with. Nah, jadi dia tidak ada pro sale dan bukan dev tokennya. Biasanya kan kalau project-project itu pasti ada token devnya ya, developernya, no dev tax-nya juga, and 20,8 billion token was burn ya, maksudnya sudah dibakar, udah dibuang dari total supply-nya ya. Jadi token burn-nya itu 28 billion dan holder and counting-nya itu 26.000 ya, lumayan lah. We have all the answer. Okay, what is metaverse? Metaverse is collective share the digital space world or universe that exists beyond the analog one we live in. Jadi kita live di metaverse ya. It can be reality, virtual really, or simply something to explore ya, avatar ya. Jadi kita itu masuk ke metaverse itu kayak avatar gitu. Why is the metaverse important? In the world today, we are increasingly interested in making transaction, learning, creation, and connection through digital means. A metaverse allows us to do this in a more immersive and interconnected way through a signal platform. Through in the recent global pandemic, the importance of those digital platform has become painful and there is instant what I can do. This is a big question as the possible. What can I do in the Starlink metaverse? This is a big question as the possible are only limited by imagination. You will be able to buy and sell virtual real estate, purchase, selling to use audience other create sell and buy NFT, customize an avatar ya. Jadi kita bisa kayak bermain game, menjual NFT dan sebagainya macam di metaverse ya. Can I make money in the metaverse? Of course, absolutely can ya. Jadi ketika kita bermain game, play to earn gitu kan, terus kita bisa menjual NFT dan sebagainya macam lainnya, yang pasti kan ada cost-nya itu sendiri ya. Ya kalau menurut saya sih, saya cuma cukup hold suatu tokennya aja, dan sudah tahu project ini kedepannya akan bagus, pasti saya beli ya, walaupun saya tidak bermain kayak jual NFT dan main gitulah. Pokoknya saya cuma tahu projectnya dan community-nya itu bagus untuk kita hold, pastinya saya akan beli ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini yang pertama, untuk community-nya strong, terus di sini white paper-nya ada, cuma nggak bisa kebuka. Dan di sini masih ada kekurangannya, yaitu auditnya masih kurang ya menurut saya. Dan kalau di sini sistem burn-nya itu udah ada bagus, jadi ya tidak ada supply yang berlimpah dan ataupun supply yang terbuang-buang. Jadi untuk masalah harga bisa ke pompa sedikit ya. Dan untuk holdernya juga bagus menurut saya, dan burn-nya juga itu udah mantap lah menurut. Dan overall di Starlink ini menurut pandangan saya dia kedepannya akan bagus ya teman-teman, karena di situ banyak sekali tim developer yang menaungi si Starlink itu sendiri ya. Jadi tidak cuma 3-2 tapi banyak ya. Jadi banyak pemikiran yang harus mereka kembangkan untuk Starlink bisa growingnya cepat gitu ya, dan meminimalis mungkin untuk supply-nya itu sendiri. Oke. Jadi kekurangannya itu ya, nggak ada auditnya, selebihnya bagus. Jadi untuk kedepannya mungkin mereka akan ada audit lah, smart contract di audit teach atau
Heiken atau Sirtik atau sebagaimana apa di Search Finance dan sebagainya macamnya, kan banyak sekali itu audit ya. At least kalian punya satu itu aja audit yang bisa memperkuat lagi. Oke. Terima kasih dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Pastinya di sini not financial advice, kalian bisa lakukan research mandiri juga. Pastinya selalu gunakan uang dingin. Terima kasih, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Salam dari Crypto Warrior, mantap.